Pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dalil larangan berbuat zina terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah hukum rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan. Yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, hukuman perbuatan zina dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Terus, apa aja sih dampak yang ditanggung pelaku zina di dunia dan di akhirat? Beberapa dampak yang akan ditanggung di dunia oleh pelaku perbuatan zina adalah menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, dan memperpendek umur. Sedangkan dampak yang akan ditanggung di akhirat oleh pelaku perbuatan zina adalah mendapatkan murka Allah SWT, mendapatkan hisab yang buruk, serta mendapat siksa yang pedih. Akibat dari perbuatan zina. Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan zina akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Kemudian, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang terakhir, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Jadi, kesimpulannya, begitu banyaknya dampak negatif dari perbuatan zina, sehingga seyogyanya menjadi ibrah dan bahan untuk refleksi bagi masyarakat, terutama pemuda dan pelajar, yang sedang berjuang untuk menyiapkan masa depan dan menggapai cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, agar selalu berhati-hati dan menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang melampaui batas dan norma agama.